Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ketika kita bermimpi, ini kan kalau tidur, masalah tentang tidur kan. Kalau kita tidur kemudian pas amin pese bagus kan. Mimpinya tadi membahagiakan kita, melebur, senang dan gabe, fahmadillah. Maka ucapkanlah alhamdulillah wa awilhu bi khairin munasibin. Kemudian takwilkanlah olehmu dengan sesuatu yang baik, sepaling memiliki kaitan dengan, yang memiliki kaitan dengan mimpi tadi. Jadi menabe pas amempeh bagus, senang dan gabe, kemudian memang ada di kenyataan tadi itu ada hubungannya. Maka takwilkanlah dengan sesuatu yang paling baik. Insya Allah bakal terjadi nggak nikah. Wa idza ra'aita ma yasubuka fata'awwad billahi. Mon amempe tak bagus, kalau kita bermimpi yang tidak baik, yang semasa tidak kabe, maka kita ucapkan langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatbah a'udzubillahi min hamazati syayatin wa rabbi ayyahdurun. Jadi kita berdoa seperti itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan. Permainan-permainan setan itu kami berlindung. Maksudnya karena ketika kita bermimpi coba ya, biasanya setan lakar tepat gitu, kok metakok dan kabur. Nah kemudian nyoba telo kalih kekacer. Jadi kan biasanya terkerjat orang yang mimpi tak pati senang buat biasanya terkerjat jaga, kemudian kita baca alhamdulillah minasyaitonir rajim, langsung kita meludah ke kiri buat full, tapi jangan sampai ludahan bila pas coba apa deh ya, pas di ini naik coba ya. Nah, saya tadi coba itu adalah sebagai merendahkan setan. Pada sujud sahwi itu kan kita lupa. Arwah ketika kita lupa ada lakar di setan. Nah makanya pas kita itu disunahkan untuk sujud sahwi. Itu pada merendahkan setan. Jadi karena setan ya ketika berdoa yang sujud ada sakit hati. Engkau lambung soro sujud kena biadem takdir. Jadi mun berdoa yang sujud ke Allah ada sama menyakiti setan. Apabila sujud. Jadi kita itu nyopa gela telokale itu sebagai penghinaan terhadap setan, gagal. Setan itu gagal untuk kok nakoin apa. Kemudian kita berpindah posisi. Jadi pindah posisinya. Misalnya Madura apa ya? Ampun tedung ingat dengan apa deh. Jadi kita itu harus pindah posisi. Mon amen coba cangki huruf ta'awud, baca a'udzu, kemudian meludah 3 kali, ben ganti posisi. Ben boleh kebesokan harinya jangan sampai diceritakan pada orang lain siapapun. Nah, mon tae kecerita ke orang, insya Allah tak kira memudarat. Tidak akan membahayakan. Namun biasa kecerita ke orang Arya sampo jadi kenyataan. Nah, kemudian wa idza qassa 'alaika ahadun ar-ru'ya fala tu'awwilha lahu hatta yas'ala minka dzalik aw tasta'dinahu fi. Mun bade orang ngacerita ke tentang suatu mimpi, maka jangan sampai kita langsung menakwilkannya. Jangan langsung tafsirin deh. Oh pakai anu. Nah. Sampai dia meminta takwilnya kepada kita. Nah, jadi mun bodo orang atanya mempet, kok mempet dia apa ya? Le, mun orang kelakar minta takwil, ya takwili deh. Otabah sampian mun orang tak minta takwil, sampian harus minta izin dulu. Mana bikoi ke ya.
Nah, dan itu pun jangan sampai asal-asalan sampean tahu nih ilmu tak mimpi, jangan sampai menakwilkan mereka. Pas bur nyelabur ya. Karena memang dalam masalah mimpi itu tidak ada sesuatu dari kenabian itu yang sampai hari kiamat nanti sepak pun bedek dari masalah kenabian itu ya satu, yaitu mimpi. Jadi kan ilham. Nah, salah satunya itu adalah mimpi. Mimpi ini kan bisa ada ke orang yang bagus, bisa ada ke orang yang coba. Ada ke orang dolim biasa. Nah, dari mimpi Allah pakai mimpi untuk membuat dia tobat. Orang yang bagus bisa juga mereka. Kalau orang yang bagus banyak lah kan. Karena para nabi, para wali itu kilakar banyak mendapatkan ilham dari mimpi. Meskipun nanti ilham lain, mimpi lain. Nah, jadi dibedakan antara mimpi sebener ya karena beda mimpi sebener, beda mimpi cuma bawaan kita sebelum tidur, beda mimpi yang berasal dari setan. Nah, jadi masalah mimpi itu memang punya khasiat tersendiri. Jadi orang manusia punya kelebihan masing-masing. Beda saya beri rasa sabar, beda saya beri di Allah ya kelebihan rasa syukur. Beda istiqomah di dalam melakukan suatu wirid itu macam-macam. Beda di Allah saya lakar ampoi beri mimpi. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan. Ken abad jangan sampai ujung, jangan sampai kesambuk dek abad TV. Jangan sampai bangga diri dalam hal apapun. Saya andi ilmu jangan sampai bangga diri. Saya beri rasa syukur, saya beri rasa sabar oleh Allah itu jangan sampai bangga diri. Jadi karena memang itu adalah kemuliaan sifat-sifat para nabi yang dianugerahkan kepada orang lain itu berbeda-beda. Tidak salah satunya mimpi. Mimpi ini kan memang menjadi salah satu bukti biasanya. Karena Fir'aun pun lambat ketika akan ada satu orang anak dari Bani Israel itu yaitu Nabi Musa, dia kan asalnya dari mimpi. Jadi Fir'aun itu mimpi bahwasanya Mesir ya ada pada kebakaran tapi sampai kerajaannya itu terbakar. Anehnya Romana orang Yahudi kaumnya Nabi Musa itu tak ada yang terbakar. Nah, akhirnya dikumpulkanlah para kontu-kontu dan kemudian tafsirnya itu adalah bahwasanya akan ada satu orang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Maka dibuatlah kebijakan setiap yang lahir dari Bani Israel nampu paten, selake paten. Nah akhirnya bitabit ternyata orang-orang Mesir ya tidak punya budak kan Bani Israel itu budak lambat dijadikan budak. Akhirnya karena banyak saya paten akan kekurangan pembantu istilahnya. Jakoboy piramida kan banyak orang Yahudi Bani Israel. Nah akhirnya disampaikan ke Fir'aun, iya karena kekurangan penduduk nah akhirnya 1 tahun dibunuh, 1 tahun enggak. Nah saya lahirkan yaitu Nabi Harun. Nabi Harun ini kakak Nabi Musa. Aman mentebak Nabi Harun. Nah tahunnya lagi ternyata itu adalah kebijakan harus dibunuh. Tepat ke tahun Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada saat itu. Nah pada saat itu langsung dialirkan di Sungai Nil dan akhirnya ketemu. Nah, dan memang bukti itu ternyata terjadi bahwasanya satu orang anak dari Bani Israel itu akan menghancurkan kerajaan Fir'aun.
Jadi memper ya bisa ada ke orang sedolim, ya bisa ya ke orang sesoleh, bisa, pada bisa. Jadi seperti Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini area seorang tabiin hebat, mereka. Asal usulnya Malik bin Dinar ya adalah pada punya jabatan lah di pemerintahan Lambert. Malik bin Dinar itu walih, mereka. Termasuk tabiin kesohor. Saya baca Malik bin Dinar itu dalam hazanah-hazanah sufi. Tapi asal usulnya orang banyak tak tahu bahwasanya Malik bin Dinar ya Lambe adalah seorang ya apa? Orang dolim lah. Bahwasanya Malik bin Dinar Lambe orang-orang yang tak benar ya. Tapi termasuk tabiin Malik bin Dinar. Ariyah bisa tobat karena mempekia. Bisa tobat karena mimpi. Jadi Malik bin Dinar itu adalah anak seorang dari pokoknya salah satu yang punya jabatan di kerajaan mereka. Malik bin Dinar itu. Dia punya aman bilang tuh anak nyaman. Pokoknya sampai dia itu melaksanakan mabuk-mabukan berzina lah kok Malik bin Dinar itu. Hingga suatu saat beri kancana yang kau di bini beli Malik bin Dinar karena ceratina. Beli dan ternyata punya anak. Cek cinta negara, cek neser ke anak gelap. Bahwasanya sangat-sangat cinta. Apapun yang dia minta si anak perempuan tadi, di Malik bin Dinarnya beri. Ya dan akhirnya umur 2 tahun, pas ada umur anak gelap. Sedih. Akhirnya sedih. Kemudian suatu saat dia itu bermimpi, amempe bahwasanya dalam mimpi nagela tabung biolar Malik bin Dinarnya buru karena pada saat itu katanya amempe nagela tepat kiamat, semuanya sudah hancur semua. Tabung biolar sampai ke neraka. Ketika ada di pinggiran neraka, di malaikat hari beningkan dengan kaki kan buru boleh tabung boleh pas beda orang tua kelampian poten. Tapi ketika mau menolong Malik bin Dinar, orang yang laki setua gila tak bisa. Tabung boleh olar gila dan akhirnya ketemu dengan anaknya pas langsung cerita aki bahwasanya tolong dia anak gila dari olar gila dia anak gila. Nah pada saat itu kebele bahwasanya olar gila itu adalah amal kaki secoba. Kakek tadi adalah amalmu yang baik, tapi kamu tidak pernah menumbuhkannya, makanya tua tak kuat senolongan. Nah pas bangun sadar bacai ayat falam yaknil ladina, dibacain ayat di anak gila dalam yang benar pas kemudian dia pasang. Dari situ langsung Malik bin Dinarnya pas salah satu tabiin yang dihormati kayaknya. Berawal dari mimpi dia. Jadi mimpi itu memang bisa salah satu cara Allah untuk menyadarkan orang. Bisa. Ya Fir'aun pakun ya. Fir'aun itu pakun. Jadi salah satu cara Allah untuk menyadarkan membuat orang tobat itu bisa lewat mimpi. Kemudian wa idza akalta syarib fabda bismillah. Mun sampean ngadeg dereh utawa mau minum maka mulailah dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Wa kul washrab bi yaminika. Kalau mau makan mau minum pakai tangan kanan. Kalau sudah disediakan hidangan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku dan berilah keeren selebih bagus darinya. Nah, kecuali mon gelet saya hidang aki gelet susu.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Kalau makanan umum, kalau susu itu wazidna minhu, beni wa at'imna minhu, wa at'imna khairan minhu. Kan kenapa kok beda? Mun kakanan saya umum itu wa at'imna khairan minhu. Ya Allah berilah yang lebih baik dari ini. Sedangkan kalau dari susu, mensusu wazidna minhu. Karena apa? Karena susu itu selain itu minuman, dia juga adalah makanan. Makanya sebagus adalah kan susu. Manusia yang bisa odi asal usulnya dari susu. Fa innahu la syai'a khairun minhu, karena tidak ada yang lebih baik dari susu. Karena memang susu itu mulai dalam Al-Quran itu laka susu salah satu makanan atau minuman yang memang unik kayaknya. Min baini farsin wa damin, di antara kotoran dan juga darah bisa keluar susu. Jadi Allah itu hebatnya, Allah itu mukjizat Allah. Allah bisa memperlihatkan kepada kita keajaiban-keajaibannya itu ya kita lihat sapi antara lubang terus saya tabung sapi gede bisa berdere, bisa berkotoran, bisa keluar susu dia. Nah ini bisa tak campur antara darah kemudian kotoran berdere. Nah itu susu itu adalah salah satu makanan atau minuman yang lebih baik dari makanan apapun. Makanya bulaku bekal badaki yang songai susu. Nah kemudian kalau kita mau makan itu harus mencuci tangan. Ini kan rawoning seterusnya. Kemudian makeni ompaan. Kalau kita mau makan makeni ompaan. Jangan sampai buka sekapina pada dia anak konda. Ma'alos kunyahan, pa'alos kunyahan gelap. Wala tamuddanna yadaka ila ta'am hatta tabtali ama fi famika. Nah, mun ecolot kita etelan, jangan sampai tangannya. Nah, jadi harus ditelan dulu, Setelan gilingan ya. Nah, kemudian makan dari pinggir piring atau mangkok, dari kira-kira keliun. Wala ta'kul min wasatiha, cengakan apa boleh ngakan bubur, ngakan nasi itu jangan sampai di tengah-tengah. Nah, Arab popolana langsung makan dari tengah gelap karena barokah itu turun di tengahnya. Ketika lah on deki tepat ke tengah. Jadi semuanya itu berurutan. Mun keker ompana gele, misalkan kita makan apa ya, beningakan soto, beningakan bubur umpama, pas ternyata keker ke tanah, maka buang kotorannya, misalkan akan bala bocor keker, ari yang kalah buang kotorannya kemudian makan. Kalau masih bisa dipisah, ya mau tak bisa dipisah, cepele. Wala tada li syaitoni, jangan tinggalkan itu untuk setan. Jadi bener, jangan orang yang lambe ekakan setan. Wal ak asobi akah cop-cop. Nah, dia boleh lebih repot. Cop-cop karena jari-jarinya tadi bermangkok. Repot mentebanakan pelat jadi mangkok di perengan aku pelat. Nah, kemudian makan dengan 3 jari. 3 jari itu adalah telunjuk sababah. Ini sababah, kocak sababah. Ada pemain kocak sababah. Sababah itu adalah diambil dari kata sabab. Artinya mencela. Tangan telunjuk itu lembut ampuh mencela. Nah, jadi lambek ketika zaman perbudakan itu ya sambil nunjuk-nunjuk sambil mencela ekocak sabab. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu di ekocak busyir sesuatu untuk menunjukkan. Nah, itu busyir.
Nah, itu hebatnya Kanjeng Nabi ya. Sesuatu hal yang tradisinya buruk karena bisa iobe di Kanjeng Nabi, meskipun akhirnya sababah itu nggak bisa dilepaskan. Sababah itu kele artinya berasal dari kata sabah, artinya nyelah orang caci. Nah kemudian sababah wusto ibham, sababah telok, karena mereka itu orang-orang Timur Tengah yang makannya roti gandum, kocor ya, setelannya kocor bisa sepit ya, terus dicocol. Nah mereka dia kan benih ya, nase. Nah wa ini tajata ila isti'ana bil baqiyah fi nahwil arus fala ba'sa. Nah mun sampeyan tak bisa 65 mereka, namun ngakak ya tak apa-apa. Seumpama nase pakai 5 jari nggak apa-apa. Nah dari sini kita juga bisa membayangkan bahwasanya Tebuna Habib Abdullah mun tak bisa telok seumpama menangakan nase tak apa-apa lemak. Nah, mun akan kuah yang ngakui sendok. Berarti ada juga mereka bisa dikiaskan terhadap ini. Mun tak bisa telok ya lema, mun tak bisa lema geleng akan kuah yang ngakui sendok. Jadi harus disesuaikan. Irang misalkan orang saya jual soto suruh tak pakai sendok. Amin contangan. Nah. Wa idza akalta ma ghairika fakul mimma yalika ilal fakihah. Mun sampian ngakan asareng selain kita makan bersama-sama rekena. Fakul mimma yalika, maka makanlah yang ada di hadapanmu nikah sedeker, kecuali buah-buahan. Namun buah-buahan karena itu jarang rekena kau terus ruwet. Enggak apa-apa. Namun misalkan nggak nikah, teker dengan saya ada. Nah kecuali buah-buahan Tebuna Habib Abdullah mereka. Karena kenapa? Dalam Al-Quran itu wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun. Surah apa nih? Surah apa? Waqi'ah. Nah ini boleh mukjizat Al-Quran boleh kan? Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, bahwasanya Allah itu menyebutkan fakihah dulu buahan kelun baru walah mitoirin mimma yastahun. Mun sampeyan ateureuh mun tepak beudeut buah-buahan dulu baru makanan, maksudnya makanan besarnya, makanan pokoknya seperti beudeut cukong. Nah itu yang lebih baik kita makan itu adalah buah dulu baru makanan pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Ini mujizat. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yastahun. Dan ternyata ketika penelitian boleh di orang-orang setia ilmuwan itu memang lebih bagus ngakan buah geluh baru nasi. Karena apa? Karena pertama bahwasanya itu lebih cepat untuk dicerna. Nomor 2 itu mengandung aing, mengandung apa yang dikandung di kakanan sebener. Mun sampean ngakan buah-buahan kaade nikah sing ngakanan berat gila tak kira binya ukur tak sampai kenyang deh. Makanya wafaqiyati bima yatakhayyarun wa la mitayri bima yastahun itu sesuai dengan keilmuan kedokteran hari ini deh. Nikah salah satu mukjizat Al-Qur'an seabadi sampai laku hari kiamat deh. Nah, wa faqiyatin mimma yatahirun wa lahmi tayrin mimma yastawun wa hurun in. Mari wa hurun in itu adalah bidadari nanti mereka. Masalah bidadari nanti dulu mereka. Tapi memang mereka manusia nampu ngakan gelut baru sahwat dan karet bini beda.